حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi ta'atihi tanzilul barakat. Alhamdulillahi kama khalaqtana walhamdulillahi kama razaqtana walhamdulillahi kama hadaitana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatu iman rahimakumullah. Bersyukur alhamdulillah Allah masih menetapkan kita di atas agamanya. Bersyukur alhamdulillah kita masih meyakini bahwa kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang benar kecuali agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama antara keimanan dan kekufuran. Tidak sama antara ketaatan dan kemaksiatan. Tidak disamakan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Yang hanya diterima dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Maka kita bersyukur di atas keyakinan ini. Semoga syukur kita menambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Yang ditambah kalau bersyukur bukan hanya nikmat duniawi, yang ditambah kalau bersyukur juga termasuk nikmat hidayah. Hidayah kalau disyukuri ditambah hidayahnya oleh Allah. Iman kalau disyukuri ditambah imannya oleh Allah. Keyakinan kalau disyukuri ditambah keyakinannya oleh Allah. Ilmu kalau disyukuri ditambah ilmunya oleh Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini ada tema yang akan kita angkat, judulnya Al-Hayy, Allah yang Maha Hidup, dan profil kebangkitan umat. Al-Hayy, Allah yang Maha Hidup, dan profil kebangkitan umat. Kita mulai dari ayat Al-Quran. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat ke-259. Al-Baqarah 259.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Kemudian dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah kemudian bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah makanan dan minuman yang belum berubah, dan lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan bagi manusia. Lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kami susun kembali, kemudian kami balut dengan daging. Maka ketika telah nyata bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat ini kisah persis setelah ayat kursi. Ayat kursi 255 sampai ya yang biasa kita baca 257. Diawali dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan setelah ayat itu ada kisah, setidaknya ada 2 kisah. Kisah yang pertama, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam dialognya. Kata Nabi Ibrahim, dengan dialognya bersama dialog dengan raja, dan tema dialognya juga sama. Temanya Allah yang Maha menghidupkan. Tidakkah engkau perhatikan ketika Ibrahim berdialog, berdebat tentang Tuhannya, padahal Allah sudah memberikan kerajaan kepadanya, ketika Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Ini kisah yang pertama setelah ayat kursi, kisah yang menguatkan
kisah yang menjelaskan, menegaskan Allah Al-Hayy Al-Qayyum, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Di kisah yang kedua, tema utamanya juga sama, intinya juga sama. Temanya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur lebur. Temanya bagaimana caranya Allah membangkitkan kembali umat yang sudah rata dengan tanah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Di kisah yang kedua ini, kalau kita lihat tafsirnya, orang yang dimaksud di ayat ini Uzair, namanya Uzair. Uzair, beliau datang ke satu negeri, tidak disebut negerinya, tidak disebut nama negerinya, karena boleh jadi kisah ini akan berulang. Kisah ini akan berulang, artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan satu kisah di dalam Al-Quran untuk umat yang hidup sampai akhir zaman, nilai dari kisah tersebut akan bisa diambil untuk umat Al-Quran. Kisahnya akan berulang lagi dengan tempat yang berbeda, dengan umat yang berbeda, tapi dengan inti cerita yang sama. Nama orangnya juga tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang melewati satu negeri yang sudah hancur lebur. Saking hancurnya, Allah gambarkan atapnya tertutup dindingnya. Atap ada di atas. Kalau sudah ketutup dinding, dinding ada di tengah. Kalau atapnya sudah ketutup dinding, ini negeri sudah rata dengan tanah. Tidak ada orang yang tinggal di dalam bangunan-bangunan. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Tidak ada tempat untuk melindungi orang-orang di negeri tersebut. Makna kiasan, ya, secara infrastruktur bangunan semua sudah hancur, baik bangunan fisik ataupun bangunan non fisik. Orang tidak bisa lagi mencari perlindungan di negeri tersebut. Rumah-rumahnya juga hancur, atap yang melindungi penduduknya juga hancur. Kemudian laki-laki ini, Uzair ini, bertanya dalam dirinya, dialognya, Masya Allah. Kata yang keluar dari lisan Uzair, siapa yang mendengarkan? Ini Bapak Ibu punten, tolong bayangkan, kita datang ke satu kota yang mati. Kita datang ke satu kota yang sudah rata dengan tanah. Tidak ada siapa-siapa di kota itu. Bayangkan kita jadi orang yang dimaksud oleh Allah. Kemudian kita berkata seperti ini. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Ini kota mati, gimana caranya bisa hidup lagi? Ini negeri yang sudah hancur lebur, gimana caranya bisa bangkit lagi? Pertanyaannya, siapa yang mendengar kalimat Uzair di negeri yang mati tadi? Allah. Tidak ada yang mendengar hanya Allah, dan kalimat itu kemudian diabadikan oleh Allah. Akhirnya kita bisa mendengar setelah ribuan tahun. Sekarang kalau kita di kamar mandi, kalau kita di kamar, kita mengucapkan satu kalimat, nggak ada orang yang dengar. Kira-kira ada yang dengar tidak? Ada yang dengar. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin ribuan tahun ke depan, ratusan ribu tahun ke depan, Allah akan perdengarkan kalimat yang kita ucapkan sendirian di kamar. Boleh jadi di depan jutaan manusia. Di hari akhir ketika dihisab, semua amal kita akan ditampilkan. Ingat Bu, dulu pernah jamedud sedikit,
Kitanya sudah lupa kapan ya Allah saya jamadud, tanggal sekian, bulan sekian, tak diperlihatkan. Tapi ya Allah tidak ada yang melihat, aku melihatnya. Jamadud kunaon, jamadud ku caroge misalnya teh. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di negeri yang mati, tidak ada orang di sana, dia bertanya, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, Allah mendengar. Jadi apapun kalimat yang keluar dari lisan kita, kalau selalu sadar ada yang mendengar, saya kira kita akan lebih hati-hati untuk berbicara. Keun lah tidak ada yang dengar, keun tidak ada yang melihat, dan seterusnya. Kita punya akun media sosial misalnya pakai anonim. Ada yang punya akun Twitter pakai anonim. Nah, karena merasa anonim, tidak pakai nama asli, akhirnya ngomongnya bebas. Kata kasar dia ucapkan dan seterusnya. Keun we, batur mah moal apal ieu teh saha. Apa iya tidak ada yang tahu? Allah tahu. Allah tahu. Di negeri yang mati, laki-laki ini, orang ini bertanya, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Atau mungkin pertanyaan ini juga kita ucapkan. Kita ucapkan dalam diri kita, dalam doa kita, dalam munajat kita, ya Allah, bagaimana caranya umat Islam di Indonesia itu bisa bangkit? Kan sama pertanyaannya seperti itu. Ya Allah, bagaimana Engkau menghidupkan lagi umat Islam yang sedang mati suri, yang sedang pingsan, yang sedang terdiam. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita agak loncat sedikit ya. Ini Masya Allah, luasnya pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maha hebatnya Allah yang maha bisa mendengar. Ada satu kisah, sampai kisah ini jadi sebab turunnya surat. Nama suratnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, surat wanita curhat. Ada surat sapi betina, surat keluarga Imron, surat wanita, surat hidangan, surat hewan ternak, surat tempat yang tinggi, surat rampasan perang, surat taubat, surat Yunus, dan seterusnya. Ada surat kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, surat wanita yang mengadu, surat wanita yang curhat. Ada yang tahu Bu? Al-Mujadilah, surat Al-Mujadilah. Turunnya surat Al-Mujadilah karena datang seorang wanita yang curhat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suaminya, mengadukan suaminya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisik-bisik ke Rasulullah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha yang satu rumah di situ dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman beda ruangan, nggak bisa dengar. Ini bisik-bisik apa sih? Penasaran. Apa sih yang dibicarakan? Curhat tentang apa? Nggak kedengeran. Tapi luar biasa. Tidak lama setelah wanita tersebut mengadu tentang suaminya, curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya masalah hukum dalam urusan rumah tangga, tiba-tiba turun malaikat Jibril membawa surat Al-Mujadilah. Yang menarik, ayat pertama surat Al-Mujadilah 3 kali Allah mengulang kata mendengar. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang mengadu kepada engkau tentang suaminya, dan Allah maha mendengar dialog kalian berdua, dan sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar. Ketika ayat ini turun,
Dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komentar Aisyah radhiyallahu anha begini. Maha suci Allah, zat yang begitu luas pendengarannya. Saya yang satu rumah nggak bisa dengar. Saya yang satu tempat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak tahu apa yang dibisikkan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang dibisikkan oleh wanita tadi. Jadi bisik-bisik kita dalam kesendirian kita, lirih doa kita di malam hari kita, semuanya didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, laki-laki ini bertanya, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, kumaha nya carana Allah menghidupkan kembali, membangkitkan negeri yang sudah mati, membangkitkan peradaban yang sudah hancur lebur. Apa jawaban dari Allah? Jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan praktek. Jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung dengan sesuatu yang lebih mengena. Apa jawaban dari Allah? Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata am, maka Allah mematikan, menidurkan orang tersebut selama 100 tahun. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah menghidupkan? Jawabannya, dimatikan, ditidurkan selama 100 tahun. Kira-kira nyambung tidak pertanyaan dengan jawaban? Nyambung. Tapi di mana nyambungnya? Di antara penjelasan para ulama, kebangkitan satu negeri yang sudah hancur lebur itu erat kaitannya dengan kebangkitan orang-orang di negeri tersebut. Ingin negerinya bangun, maka orang-orangnya harus bangun. Ingin negerinya bangkit, maka orang-orangnya juga bangkit. Kalau orang-orangnya tidur, maka negerinya juga tertidur. Maka negerinya juga tertidur. Fa'amatahu Allahu mi'ata am, maka Allah tidurkan, Allah matikan selama 100 tahun. Ada hal yang menarik dengan angka 100 tahun ini, antara pertanyaan dengan jawaban, kemudian Allah menyebut angka. Kita berharap siklus 100 tahun kebangkitan umat itu segera datang. Mudah-mudahan. 100 tahunnya dihitung dari kapan? Dihitung dari waktu umat hancur atapnya dan kemudian tidak bisa atau tidak mendapatkan perlindungan dari atap tadi karena sudah tertutup dengan tanah. Kapan? Ini hanya doa dan harapan lah, insya Allah. Di tahun 1924 payung atap, ini kan ceritanya cerita atap yang menjadi penaung umat Islam sedunia saat itu jatuh dan kemudian tertutup dengan dinding. Pelindung umat Islam sedunia saat itu di tahun 1924 dinyatakan tidak ada lagi. Persatuan Umat Islam Sedunia, Persisdu, Persatuan Islam Sedunia, saat itu dinyatakan tidak ada lagi, diganti dengan sekularisme. Hanya berharap, hanya berdoa, hanya mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalau kita menghitungnya 100 tahun dari sana, mudah-mudahan 100 tambah 1924 berarti seberapa? 2024.
Ini sekali lagi bukan pasti 2024 umat bangkit, enggak. Ini hanya harapan, semoga siklus 100 tahun seperti dalam kisah Uzair ini juga terjadi kepada umat Islam hari ini. Ditidurkan selama 100 tahun, setelah 100 tahun kemudian dihidupkan. Umat tertidur selama 100 tahun, mati suri, kemudian setelah 100 tahun bangun dan mereka sadar. Ketika mereka bangkit, ketika mereka bangun, ketika mereka sadar, saat itu juga Islam akan bangkit, Islam akan tegak, Islam akan jaya, Islam akan melindungi lagi, atapnya ada di atas lagi, tidak tertutup dengan dinding-dindingnya. Tapi kembali lagi, siapa yang menghidupkan, siapa yang membangkitkan, siapa yang menyadarkan, semuanya adalah Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayy, al-qayyum ternyata kaitannya kalau kita lihat di kisah ini, al-hayy adalah zat yang menghidupkan, membangkitkan, menyadarkan, menegakkan umat yang sedang tertidur, umat yang sedang hancur lebur. Kita lanjutkan kisahnya lagi. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Maka Allah menidurkan orang tadi, mematikan orang tadi. Amata ditafsirkan menidurkan, karena antara tidur dengan mati esensinya tidak jauh berbeda. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat di surat wallati lam tamut fi manamiha, Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Az-Zumar ayat ke-42. Az-Zumar ayat ke-42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang jiwa orang ketika mati dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Maka Allah tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, lagi tidur dicabut nyawa, Allah tahan jiwanya, tidak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan Allah melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Esensinya antara kematian dan tidur sama. Itu sebabnya, itu hikmahnya. Saat kita tidur, doa yang kita baca adalah doa kematian, ya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Saat kita bangun tidur, doa yang kita baca adalah doa bangun dari kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi yang sedang tidur itu sedang mati sebetulnya. Tinggal dibisikkan saja di telinganya, Allahumma gfir lahu. Insyaallah ngorejat. Kalau sudah ngorejat, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atsah. Allah tidurkan, kemudian Allah bangkitkan setelah 100 tahun. Qala, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kebangkitan umat dilihat dari kebangkitan orang-orangnya. Sekarang punten, kalau kita pulang ke rumah masing-masing, di masjid sekitar rumah kita masing-masing, kita lihat berapa banyak yang bangkit di pagi hari untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih seperti itulah gambaran kebangkitan umat. Karena sekali lagi Allah ngasih jawaban kepada Uzair
Bagaimana caranya ya Allah Engkau membangkitkan negeri yang sudah mati? Tidur dulu baru bangkit. Tidur dulu nanti dihidupkan lagi. Berapa banyak yang hidup ketika Allah memanggil hambanya di waktu subuh? Kurang lebih itulah gambaran kebangkitan umat. Qala kam labithta? Qala kam labithta? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Setelah bangun, Allah kemudian bertanya, berapa lama kamu tidur? Berapa lama kamu tinggal di sini? Jawaban Uzair, yaum aw ba'da yaum. Sehari atau setengah hari. Bapak Ibu punten, laki-laki ini atau Uzair ini ketika menjawab sehari atau setengah hari berbohong atau tidak? Hah? Kan sudah 100 tahun. Tapi ketika ditanya berapa lama tinggal di sini, sehari atau setengah hari, bohong tidak? Kan kenyataannya 100 tahun. Hah? Berarti kalau kita menjawab sesuai dengan perasaan tidak bohong. Jadi karena yang diyakini, yang diketahui, yang difahami, yang dirasakan oleh Uzair hanya sehari atau setengah hari, meskipun faktanya tidak seperti itu, maka Uzair tidak dikatakan berbohong. Dia dikatakan salah dalam menjawab. Salah, tapi tidak bohong. Tidak bohong. Kalau bohong, dia tahu sudah 100 tahun, tapi dia menjawab cuman 1 hari. Dia tahu makannya 7 piring, tapi ngakuna hiji. Namanya makan 5 tapi ngakuna tuji, itu mah 5 ya. Nah, karena dia tahu yakinnya, misal kita lagi naik motor, yakin tadi pas lewatnya masih keneh kuning, pas dicegat misalnya, prit, Anda lewat lampu merah, enggak, kuning, merah, kuning, merah, kuning. Siapa yang benar? Mungkin dua-duanya benar, karena masing-masing melihat dengan faktanya, melihat dengan kenyataannya. Yang satu kalau merasa benar boleh jadi statusnya jadi salah, tapi dia tidak bohong. Dia tidak bohong, dia hanya salah. Kalau salah tinggal diperbaiki. Kalau bohong sengaja dia tahu tapi kemudian dia berkata, dia bicara berbeda dengan fakta yang dia ketahui, ini yang jauh lebih berbahaya. Qala kam labith? Qala labithtu yawman aw ba'da yaum. Ternyata ketika umat itu sudah bangkit, terasa baru sehari ya, kayaknya kemarin kita ini kondisinya susah. Sekarang sudah bangkit, sekarang sudah bangun lagi, sekarang sudah berdiri lagi. Fenomena atau konsep waktu yang begitu luar biasa. Waktu berjalan begitu cepat. Kalau kita ingat flashback ke belakang, mungkin ingat dulu kita baru lahir, ingatnya baru lahir mah. Ingat dulu sekolah SD, ingat dulu sekolah SMP, tiba-tiba sekarang sudah punya anak lagi, sudah punya mantu lagi, sudah punya cucu lagi. Bu, sudah berapa tahun di dunia? Ya sehari atau setengah hari lah. Yauman au ba'da yaum. Waktu yang berlalu begitu cepat, ternyata terasa kadang hanya sehari atau setengah hari. Di akhirat banyak orang yang ketika ditanya berapa lama kamu tinggal di dunia, ada yang jawabannya asyiyatan au duhaha. Kayaknya cuman waktu duha, kayaknya hanya waktu sore, kayaknya hanya sejam saja kita tinggal di dunia. Ini konsep waktu yang begitu luar biasa. Allah singgung di kisah Uzair. Kam labithta? Labithtu yauman au ba'da yaum. Punten. Apa yang menyebabkan Uzair begitu yakin bahwa dia hanya tidur tinggal 1 atau setengah hari? Padahal sudah 100 tahun.
Tapi kenapa yakin? Sehari lah atau setengah hari? Salah satu sebabnya terbangun dalam kondisi yang sama ketika tertidur. Kalau tidur usia 40, bangun usia 140 dengan kulit yang sudah berbeda, rambut yang sudah berbeda, warna rambut sudah berbeda, panjang 100 tahun teh atau cukuran kumaha panjang nah. Mungkin jawabannya bukan sehari atau setengah hari, ragu-ragu menjawabnya juga. Sigana mah sabaraha tahunnya, bari batuk-batuk misalnya teh, melihat kulit yang berbeda dan seterusnya, pandangan sudah tidak sama lagi, mungkin bukan sehari setengah hari. Tapi karena melihat fakta dirinya tidak berubah dari tidur ke bangun, sehari atau setengah hari. Kata Allah, ballabithta mi'ata am, engkau sudah tinggal tertidur selama 100 tahun. Lihat makanan yang engkau bawa dan minuman yang engkau bawa, tidak basi, tidak berubah, tidak kadaluarsa. Lihat keledai yang engkau tunggangi, sudah jadi di tempat yang sama. Allah menahan usia, Allah melepaskan usia. Di ruangan yang sama, yang satu usianya jam biologisnya, kalau kata orang biologi, ini umurnya ditahan, ini umurnya dibiarkan, dilepaskan. Tidak pakai kulkas, kulkas juga kalau 100 tahun mah basi. Tidak pakai bahan pengawet, tidak pakai cairan formalin, makanan dan minuman selama 100 tahun di samping Uzair tidak basi, utuh. Tapi di saat yang sama, keledai yang ditungganginya sudah jadi tulang belulang. Untuk membuka mata Uzair, meyakinkan Uzair, kalau hanya sekedar melihat makanan, enggak masa 100 tahun makanan enggak basi, sekarang lihat keledaimu. Kalau memang keledaimu juga utuh, mungkin Uzair merasa bukti itu mendukung Uzair. Tetapi ketika Uzair melihat keledai itu sudah jadi tulang belulang, ini kan bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, ini sudah berpuluh-puluh bulan, dan ternyata memang sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun. Peradaban sudah hancur, kemudian tulang belulang sudah berserakan, tapi rizki, makanan Allah akan jaga meskipun waktunya sudah berlangsung 100 tahun. Ini ada lataif yang luar biasa ya, ada Allah ingin kita melihat ke sisi ini. Untuk urusan makanan mah tenang, untuk urusan perut mah Allah jaga. Walaupun bekalnya itu bekal 100 tahun yang lalu, nanti setelah 100 tahun bangun masih ada, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengkhawatirkan apa yang sudah Allah takdirkan, apa yang sudah Allah tentukan berupa makanan. Walaupun makanan 100 tahun yang lalu, tapi kalau Allah takdirkan ini rizkinya dia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemikiran-pemikiran yang menyebutkan, yang mengkhawatirkan jumlah penduduk yang banyak itu akan menyebabkan kekurangan pangan, kekurangan bahan pangan. Punten, apakah Allah tidak menghitung rizki yang akan dibagikan dengan jumlah manusia yang akan dilahirkan? Kata Rasulullah SAW, setiap bayi yang lahir di usia 4 bulan, rizkinya itu sudah dicatat, rizkinya itu sudah ditentukan. Betapapun banyak manusia yang lahir di dunia ini, usia 4 bulan sudah dicatat, rizkinya begini, rizkinya begini, rizkinya begini. Sehingga ini kekhawatiran jumlah penduduk yang banyak dengan bahan pangan atau rizki, sumber kehidupan yang terbatas, dalam Islam itu sudah bisa dibantah. Sekarang begini, Bu, punten, Pak, punten, terbayang tidak dulu
internet, YouTube jadi sumber pendapatan. Dulu nggak kebayang. Hari ini Allah jadikan itu kunci penghasilan. Allah jadikan itu kunci pendapatan. Dulu terbayang tidak buah naon bau teh mengkudu, buah mengkudu terbuang diinjak bau dibiarkan begitu saja. Terbayang tidak kalau itu bisa jadi sumber rizki? Enggak terbayang. Tapi ketika jumlah orang bertambah, Allah akan kasih kunci rizki. Kasih kunci rizki, ternyata di balik buah mengkudu ada obat. Akhirnya sekarang mengkudu tidak ada lagi yang dibuang, diinjak, ya, mahal harganya dan seterusnya. Jadi manusia yang mengkhawatirkan jumlah penduduk yang banyak dengan kekhawatiran bahan pangan dan sumber kehidupan semakin terbatas adalah manusia yang tidak meyakini Allah yang akan menjaga sumber kehidupan. Nah, kita nggak pernah tahu di masa yang akan datang, ya, kunci sumber penghasilan itu dari mana lagi. Kalau hari ini dari media sosial, dari YouTube dan seterusnya, orang bisa punya penghasilan yang begitu luar biasa. Dan seterusnya. Selama 100 tahun makanan ini karena sudah tercatat rizkinya Uzair dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnas. Dan lihatlah keledaimu, aku akan jadikan engkau tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia. Wanzur ilal idham. Bapak Ibu yang Allah muliakan, cara Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan, menghidupkan sesuatu yang sudah mati, berserakan, porak-poranda dan seterusnya, Allah tunjukkan sedikit prosesnya. Bagaimana prosesnya? Ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanzur ilal idham. Lihatlah tulang belulang yang berserakan itu, wahai Uzair. Perhatikan tulang belulang keledai yang sudah tertidur selama 100 tahun. Rizki makanan dijaga oleh Allah. Orang hanya ditidurkan oleh Allah, tinggal dibangkitkan. Ini alat tunggangan, transportasi dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mobile dan seterusnya. Kalau berserakan, kalau berceceran, perhatikan kata Allah, wanzur ilal idham kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Pertama, tulang-tulang yang berserakan ini Allah akan susun kembali. Tulang tengkorak di sana, tulang kaki di sana, tulang punggung di sana, tulang taleng, tulang-tulang yang lainnya berserakan. Bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu yang mati? Al-Hayy, pertama kumpulkan dulu, setelah itu susun sesuai dengan posisinya. Apa maknanya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau hari ini umat hancur lebur, tercerai-berai, ada isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kebangkitan umat itu ketika tulang-tulang yang menyangga kebangkitannya harus kumpul dulu, harus tersusun dulu, ditempatkan sesuai dengan posisinya, rangkanya dulu yang penting tersusun, baru setelah itu nanti urusan kulit, urusan daging, urusan bungkus, itu urusan belakangan. Tinggal pertanyaannya, apakah tulang-tulang yang menjadi penyangga kebangkitan umat hari ini sudah tersusun dengan rapi? Tulang apa saja? Tulang di bidang ideologinya, I, Pol, Lek, Sos, Bud, Han, Kam misalnya, ya. Tulang penyangga dalam bidang ideologinya, para ulama, para ilmuwan. Politiknya, apakah politik umat ini tulang punggungnya sudah kuat untuk menyangga kebutuhan melindungi umat Islam? Ekonomi, tulang ekonominya sudah kuat atau belum? Berapa banyak umat Islam, berapa banyak orang Islam, pengusaha muslim yang menguasai pasar di dunia, totong di dunia lah, di Indonesia. Siapa yang menguasai lahan terbesar di Indonesia? Siapa yang mengendalikan harga-harga pasar di Indonesia? Tulang ekonominya, Ipolek, sosialnya, budayanya, pertahanan dan keamanannya.
Sehingga ketika tulang-tulang ini sudah tersusun, ketika tulang ini sudah dikumpulkan kemudian tersusun, rangkanya sudah terbentuk, thumma naksuha lahma, kemudian Allah bungkus dengan daging, Allah bungkus dengan kulitnya. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Di depan mata Uzair, tulang belulang yang tadinya berserakan kemudian tersusun, terbungkus daging, dan dia berkata, aku yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kisah ini terulang lagi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sedikit perbedaan, dengan beberapa hal yang yang agak berbeda ya. Tempatnya berbeda, orangnya juga berbeda, tapi nilainya sama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, kebangkitan Islam mulai tegak, mulai berdiri dari kota Madinah. Proses sampai akhirnya Rasulullah tiba di kota Madinah ini mirip seperti kisahnya Uzair di surat Al-Baqarah. Jadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan istrinya, saat istrinya meninggal dunia, pamannya juga meninggal dunia di bulan yang sama, di tahun yang sama, sehingga dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajukan proposal kerjasama. Ke siapa? Ke kabilah-kabilah Arab yang datang untuk haji, dan isi perjanjiannya satu, MOU-nya. Yang pertama, mereka melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mereka siap untuk ikut amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, mereka siap untuk bersodakoh, berinfak, ya rereongan, berdonasi untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, siap melindungi. Dua, siap bareng-bareng bekerja. Yang ketiga, siap berdonasi, siap berinfak. Yang keempat, siap mendengarkan dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih MOU atau proposal yang diajukan oleh Rasulullah kerjasama, poin-poinnya seperti tadi. Datang ke kabilah A, kata kabilah A, wahai Muhammad, kalau kami menerima kerjasama Anda, kami dapat apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jannah titik. Al-jannah titik. Kalian akan mendapatkan surga. Kata kabilah ini, ya Muhammad, apa iya kami menyerahkan leher kami untuk melindungi Anda? Kami akan berhadapan dengan kabilah Anda, kabilah Quraisy. Tapi kami tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini, hanya kami mendapatkan surga saja, enggak wahai Muhammad? Melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya siap berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Rasulullah dimusuhi oleh orang Quraisy Mekah, musyrikin Mekah. Kalau Rasulullah dilindungi kabilah A, berarti kabilah A ini siap bermusuhan dengan musyrikin Quraisy. Sehingga kata mereka, kalau kami melindungi Anda dan kami nggak dapat apa-apa di dunia ini, ya rugi-rugi. Kami nggak mau rugi, nggak Muhammad. Kabilah A menolak. Datang ke kabilah B juga sama menolak. Datang ke kabilah C juga sama menolak. Ibnu Katsir beliau menulis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di musim haji beliau mendatangi 26 kabilah besar untuk mengajukan proposal kerjasama tadi, dan semuanya menolak. Semuanya menolak. Akhirnya di hari terakhir musim haji, sekitar tanggal 13-an Zulhijjah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berjumpa ketemu dengan 6 orang anak muda dari Yathrib, dulu namanya Yathrib, Madinah. Yang paling tua, yang paling senior, usianya baru 21 tahun, namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Nabi kemudian memperkenalkan diri, saya Nabi, saya utusan Allah, dan saya ingin mengajak kalian semua 6 orang anak muda ini untuk masuk Islam. Apa yang terjadi? Seperti ada sesuatu di kepala mereka, berbinar-binar matanya, terbelalak wajahnya, mereka saling menatap, seperti ada sesuatu. Kata mereka, ini orang yang dibicarakan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Apa maksudnya? Di Yathrib dulu ada orang-orang Madinah, di Yathrib dulu ada orang-orang Yahudi. Di Madinah dulu ada orang-orang Yahudi. Kata orang Yahudi di Madinah, hei kalian orang Madinah, kami Yahudi di Madinah, di Yathrib ini sedang menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Kalau nanti Nabi akhir zaman sudah datang, kami akan berperang bersama Nabi tersebut untuk memusnahkan kalian semua. Nabi akhir zaman akan datang, Nabi akhir zaman akan datang, Nabi akhir zaman akan datang. Sehingga wawasan orang Madinah tentang kedatangan Nabi akhir zaman itu sudah terbentuk. Beda dengan wawasan orang Mekah. Itu yang menyebabkan dakwah di Madinah lebih cepat diterima daripada dakwah di Mekah. Sehingga kadang Allah Subhanahu wa taala menyimpan keburukan itu, menyimpan kebaikan itu pada keburukan. Keberadaan orang Yahudi di Madinah, ternyata walaupun ada keburukan dengan keberadaan mereka di Madinah, ternyata ada kebaikan di balik itu. Apa kebaikannya? Membentuk pemahaman wawasan orang Madinah, oh bakal ada Nabi akhir zaman ya, dipromokan dulu, dimarketingkan dulu, bakal ada Nabi, bakal ada Nabi. 6 orang dari Yathrib ini, mereka hajian ke Mekah, ketemu dengan Rasulullah, diperkenalkan dirinya oleh Rasulullah, saya Nabi, saya Rasul. Oh, jangan-jangan ini orang yang disebut-sebut oleh orang Yahudi. Akhirnya 6 orang ini mereka masuk Islam, mereka bersyahadat, dan mereka menawarkan, ya Rasulullah, kalau engkau ingin datang ke Yathrib, kami 6 orang anak muda ini siap melindungi Anda. Kami siap untuk menjadi tiang penopang Anda, penyangga Anda, tulang punggung Anda, pelindung Anda, kami siap. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pulang dulu, tahun depan balik lagi ke sini, hajian lagi. Pulang dulu ke Madinah, pulang dulu ke Yathrib. Nanti di Yathrib ajak orang-orang Madinah, kenalkan Islam kepada orang-orang Madinah. Yang masuk Islam tahun depan ajak untuk hajian lagi ke sini. Pulanglah 6 orang ini ke Yathrib. Sampai di Yathrib mereka berdakwah selama 1 tahun. Awalnya 6 orang dari kabilah Khazraj, 6 orang ini. Tahun depan datang ke kota Mekah, ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 12 orang. Progresnya 2 kali lipat. Tahun kemarin 6 orang, tahun depannya 12 orang. 12 itu ternyata 8 dari kabilah Khazraj, 4 dari kabilah Aus. Jadi dakwahnya mereka bukan hanya ke kabilahnya sendiri, tapi juga ke kabilah yang lain. Ke kabilah yang lain. Ini luar biasa. Padahal Bapak Ibu yang Allah muliakan, Khazraj dengan Aus itu sedang perang. Khazraj dengan Aus itu musuh bebuyutan. Tapi anak mudanya mereka menyusun kekuatan, anak mudanya mereka menyusun tulang penyangga untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak mudanya mereka menyiapkan kekuatan untuk kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah 12 orang anak ini, 12 anak muda ini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun depannya. Dan dalam sirah Nabawiyah, kedatangan 12 orang anak muda ini kemudian jadi peristiwa besar yang kita kenal dalam
tarikh, dalam sejarah Islam dengan peristiwa namanya Baiat Aqobah yang pertama, sumpah setia di Aqobah yang pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, ya Rasulullah, silahkan datang ke Yathrib, kami siap menjadi penopang Anda, kami siap menjadi pelindung Anda, kami siap menjadi tulang punggung Anda, backbone Anda ya Rasulullah. Ini Aus 8, Khazraj, Aus 4, Khazraj sudah 8 orang. 2 tulang ini sudah bersatu, walaupun tulangnya masih 12, baru 12 tulang. Kata Rasulullah, pulang dulu, tahun depan datang lagi, dakwah dulu di sana, yang masuk Islam bawa lagi ke sini tahun depan. Setahun mereka berdakwah, tahun depannya 6, 12, tebak tahun depannya berapa? 75. 6, 12, 75. Kenapa bisa berlipat-lipat kenaikannya? Karena kerjasama, atau bahasa kita hari ini apa ya, kolaborasi dakwahnya suku Aus dengan dakwahnya suku Khazraj. Ketika mereka bersatu, mereka bisa melipat gandakan kekuatan, dan akhirnya yang masuk Islam berlipat-lipat. 6, 12, 75. Kalau sendirian, kalau satu kabilah cuma bisa ngajak berapa tadi? 6 orang. Tapi kalau 12 orang dari 2 suku yang berbeda, mereka bisa mengajak 75 orang. Datanglah 75 orang ini ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengatakan, ya Rasul, terjadi peristiwa namanya Baiat Aqobah yang kedua, sumpah setia kepada Rasulullah di Aqobah yang kedua. Setelah peristiwa ini mereka menawarkan, ya Rasulullah, kalau engkau mau datang ke Yathrib, kami siap menyambut Anda, kami siap menjadi tulang punggung Anda, kami siap melindungi Anda, kami siap bekerja bersama Anda, kami siap menjadikan Anda pemimpin. Ya Rasulullah, apa balasan bagi kami kalau kami melakukan ini semuanya? Jawaban Nabi sama, Al-Jannah, titik. Al-Jannah, titik. Nah, singkat cerita, 6, 12, 75. Di yang 75 inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau baru menyepakati, deal, sepakat, kita umat Islam di Mekah akan hijrah ke Madinah, akan hijrah ke Yathrib. Sejak peristiwa itu baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, yuk hijrah, silahkan duluan pergi, silahkan duluan pergi. Mulailah kebangkitan umat Islam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka hijrah ke Yathrib, Aus dan Khazrajnya bersatu, Muhajirin dan Ansornya bersatu, jadilah kota Madinah Al-Munawwarah, muncullah peradaban pertama umat Islam di kota Madinah Al-Munawwarah. Kaifan nunshizuha thumma naksuha lahma. Sehingga poin terakhir, seberapa menit deh? Terakhir ya, poin terakhir. Poin yang pertama tentang kisah Uzair. Poin yang kedua, kisah kebangkitan para sahabat di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan poin yang ketiga, profil orang-orang yang bisa membawa kebangkitan umat. Apa saja kriteria, ciri-ciri orang yang bisa membawa kebangkitan umat ini? Kita bisa lihat dalam surat Al-Maidah, surat kelima, ayat ke 55 ya. 54. Ya, 54. 54 betul. Ciri-ciri profil orang-orang, kriteria orang-orang dari umat ini yang bisa memikul kebangkitan umat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim.
wahai orang yang beriman, siapa di antara mundur dari agamanya, tidak bangga dengan agamanya, enggak pede membawa agamanya, Allah akan mendatangkan suatu kaum, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ini satu kriteria yang pertama, profil yang pertama, orang-orang yang akan membawa kebangkitan umat adalah orang-orang yang cinta dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin, kepada sesama orang yang beriman mereka bersikap zillah, mereka bersikap lemah lembut. Persatuan nun shizuha lahma, kebersamaan, persatuan dan kolaborasi dengan sesama umat yang beriman akan terjadi kalau kita sebagai orang yang beriman bersikap azillah. Kalau kepada sesama orang yang beriman tidak azillah, agak sulit rasanya tulang-tulang tadi untuk disusun, untuk dibangun, untuk disatukan. Azillah syarat mutlak untuk membangun persatuan. A'izzatin 'alal kafirin, dia punya izzah dengan kekufuran, dia punya harga diri di atas kekufuran, dia nggak mau disamakan dengan orang-orang yang kufur. Ini izzah, harga diri. Dia tidak mau mengatakan bahwa semua agama itu sama. Kenapa? Beda dong, saya punya izzah dalam kebenaran ini, saya punya izzah dalam keimanan ini. A'izzatin 'alal kafirin. Satu, cinta dan dicintai Allah. Dua, mereka bersatu dengan sesama orang yang beriman dengan kelemah lembutannya. Tiga, mereka berani tampil beda, punya harga diri di atas kekafiran, ya, melawan orang kafir, berbeda dengan orang kafir. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah, mereka siap berjuang di jalan Allah. Bapak Ibu, ini kita tadi lupa. Dari 26 kabilah yang didatangi oleh Rasulullah, ada satu kabilah yang setengah-setengah menerima proposal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabilahnya Bani Syaiban. Posisinya di perbatasan antara Jazirah Arab dengan Persia. Jadi kabilah ini ketika disodorkan perjanjian kerjasama, kata mereka, wahai Muhammad, untuk melindungimu dari orang Arab, kabilah kami siap. Untuk melindungimu dari orang Arab, kabilah kami kuat. Tapi untuk melindungimu dari Persia, kami nggak bisa. Kami nggak bisa. Kira-kira kalau kita di posisi Nabi dapat jawaban, oke lah, tapi setengahnya diambil tidak? Kata Nabi begini, la yaqumu bihadzal amri illa man la yaqumu bihadzal din illa man ahatahu min jami'i jawanibih. Tidak akan ada orang yang bisa membawa kebangkitan agama ini kecuali orang yang siap melindunginya dari berbagai sisi. Tidak akan bisa orang membawa kebangkitan kepada umat ini kecuali orang yang berjuang untuk semua sisi dari agama ini. Nggak akan bangkit agama ini kalau umat Islam masih setengah-setengah. Urusan ibadah hayu, urusan ekonomi entonglah. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan ekonomi. Urusan haji mah hayu, kita bikin peraturannya. Urusan sholat mah itu mah urusan masing-masing pribadi. Setengah-setengah ya untuk mengambil agama ini, dan Rasulullah nggak terima kasih banyak, ma asatumur rad id afsahtum bil haq. Kalian sudah menjawab dengan jujur dan kalian menjawab dengan sebaik-baiknya, tapi mohon maaf tawaran ini tidak diterima. Kabilah-kabilah besar mereka menolak. Anak-anak muda yang nggak punya kekuatan mereka menerima. Mereka punya sikap, mereka punya nilai yujahiduna fi sabilillah, siap berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir, wala yakhafuna laumata laim. Orang-orang yang akan memikul kebangkitan umat ini adalah orang yang tidak takut dengan ejekan orang yang mengejek, nyinyiran orang yang nyinyir, hinaan orang yang menghina, tekanan orang yang menekan. 5 profil kebangkitan umat
lima kriteria generasi yang akan membawa kebangkitan umat dari surat Al-Maidah ayat ke-54. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini mungkin yang bisa disampaikan 3 poin dari tema Al-Hayy, Allah yang Maha Hidup dan menghidupkan, dan profil kebangkitan umat. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Mangga, silakan Bapak. Mangga. Ya, baik. Ada pertanyaan, apakah hitungan mi'ata am di dalam ayat tadi untuk hitungan qamariyah atau hitungan syamsiyah? Yang saya temukan, hitungan-hitungan tahun yang ada di dalam Al-Quran biasanya menggunakan hitungan qamariyah. Biasanya menggunakan hitungan tahun qamariyah. Jadi kalau 100 tahunnya qamariyah, ada selisih kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun. Mudah-mudahan itu hanya harapan kita. Seperti Nabi Muhammad SAW usianya 63 tahun, itu qamariyah atau syamsiyah? Qamariyah. Kalau hitungan syamsiyahnya 61. Jadi usia Nabi Muhammad SAW hanya 61 tahun syamsiyah. 61 tahun syamsiyah. Kadang Allah menggunakan kata sanah, kadang Allah menggunakan kata am. Contoh, umurnya Nabi Nuh dalam surat Al-Ankabut surat ke-29, kan yang kita tahu Nabi Nuh itu umurnya berapa? 950 tahun. Itu umur dakwahnya, bukan umur biologisnya, umur dakwahnya. Umur dakwahnya Nabi berapa tahun? Umur dakwahnya diangkat jadi Nabi berapa tahun? 40. Meninggal usia berapa tahun? 63. Umur dakwahnya berarti 23. Umur biologisnya 63, umur dakwahnya 23. Umur dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Umur biologisnya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Dan bahasa Al-Qur'annya unik. Bahasa Al-Qur'annya ini karena pertanyaan tentang tahun. Bahasa Al-Qur'annya begini. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Maka Nabi Nuh berdakwah bersama dengan kaumnya, di tengah kaumnya, alfasanah 1000 tahun, illa khamsina ama, dikurangi 50 tahun. Jadi bahasa Al-Qur'annya bukan 950 tahun, enggak, 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Nah, yang menarik, satuannya dibedakan oleh Allah. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Menyebut 1000 pakai sanah, pengurangnya 50 pakai am. 1000 sanah kurang 50 am. Kan kalau hitungan matematika biasanya kalau ingin mengurangi maka satuannya harus sama. 1 kilometer dikurangi setengah kilometer, nah, itu baru gampang hitungannya seperti itu. Ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan satuan yang berbeda. Alfasanatin illa khamsina ama. Kenapa menggunakan satuan yang berbeda? Nah, itu salah tafsir nanti ya. Apakah 1000 tahun itu kesulitannya, kemudian 50 tahun itu kebahagiaannya? Apakah 1000 tahun itu usia biologisnya, 950 tahun itu usia dakwahnya? Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin hitungan 100 tahunnya, hitungan 100 tahun qamariyah. Ada lagi? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي